Discipline without love turns into self-punishment. Kedisiplinan tanpa rasa sayang itu jatuhnya lu sedang menghukum diri lu sendiri. Gue nemuin kata-kata ini dari konten kreator luar. It hit me so hard. Mungkin karena kayaknya itu yang lagi gue rasain. Maksudnya itu adalah ketika lo mau berubah, tapi motivasinya itu datang dari rasa benci sama diri lo sendiri, atau rasa takut ketinggalan dari orang lain, atau malu sama hidup lo yang gitu-gitu aja. Itu tuh bakal jadi bara api yang pada akhirnya nyakitin diri lo sendiri. Kalau diibaratkan itu kayak lo jadi orang tua buat diri lo sendiri. Ketika lo benci sama diri lo akan jadi orang tua yang penuntut. Lo akan jadi orang tua yang suka ngebanding-bandingin diri lo sama teman-teman lo yang udah sukses duluan. Kok si A bisa sih sesukses itu sekarang, padahal dulu kita main bareng loh. Kok gue gak bisa kayak dia ya? Lo bakal ditakut-takutin sama diri lo sendiri, dan lo akan dipermalukan sama orang tua di dalam kepala lo ini. Ketika lo mau berubah karena lo benci sama diri lo sendiri, lu akan bilang, woi sampah, gerak gak lo? Lu malu anjir hidup kayak gini. Tau gak, di dunia ini gak ada yang mau nerima lo ya kalau lu gak berusaha lebih keras. Bedain ketika lu adalah orang tua yang penyayang. Lu pengen lihat orang ini sukses karena lu tahu kalau orang ini tuh bisa gitu loh. Lu percaya sama dia, lu tahu nih orang potensinya tuh banyak banget, dan lu pengen banget lihat dia ada di tempat yang lebih baik. Lu pengen ngehadiahin masa depan yang indah buat diri lo karena lu sayang banget sama orang ini. Ketika lu sayang sama diri lu sendiri, lu akan bilang, sumpah bayangin deh kalau suatu hari kayak mimpi yang kita bayangin sebelum tidur selama ini kesampaian. Wow, bangga banget gak sih kita? Ya emang sih perjalanannya pasti panjang dan gak gampang, cuman ya kan lo kuat bro, gue tahu lo kuat dan gue percaya lo bisa, kan lo keren. Beda banget kan isi kepala lo, apa lo nggak jadi orang yang positif dikasih rasa sayang kayak gitu sama diri lo sendiri? Gak perlu dari orang lo, dari diri lo sendiri. Bisa nggak lo berubah kalau tiap hari dipecut sama orang tua di dalam kepala lo ini? Kalau tiap hari dimaki-maki, ya bisa aja. Pasti banyak kok orang yang pengen berubah itu awalnya karena mereka ngerasa benci, ngerasa malu, ngerasa muak sama diri sendiri. Tapi pernah gak lo ngeliat orang yang kayak bunga dan orang-orang lain di sekitarnya tuh kayak lebah? Orang ini tuh berkilau banget, cara ngomongnya menyenangkan, dan lu senang aja gitu ada di deket dia, dan orang-orang pun begitu. Sepengalaman gue, ketika lu benci sama diri lu sendiri, itu lu gak akan bisa jadi orang yang kayak gitu. Gue gak akan bisa punya aura positif ketika dalam kepala gue isinya sampah semua, busuk semua, negatif semua. Ya bawaannya jadi gampang marah, moody, insecure, menutup diri. Dan itu malah efeknya jadi bikin gue tambah benci sama diri sendiri. Kayak karena gue sering mikir, kok gue gini banget ya? Kenapa gue gak semenyenangkan orang lain sih? Kenapa gue sedih terus sih? Kenapa gue bawaannya negatif terus sih? Gue malah jadi kayak lingkaran setan gitu loh. Nah, ini kata Bailey yang konten kreator tadi. Dia bilang, beda sama rasa takut, rasa marah, rasa benci, perasaan sayang tuh adalah bahan bakar yang gak akan ngancurin lu dari dalam. Ibarat kalau rasa benci, rasa marah itu bisa bikin lu cepet berubah karena dia tuh ngedorong lu dengan kasar gitu. Sedangkan rasa cinta, rasa sayang itu dia menarik lu keluar dari lubang gelap di mana lu selama ini terjebak. Makanya ketika lu dipenuhi rasa benci, lu jadi toksik sama diri lu sendiri dan juga sama orang lain. Dan itu malah bakal bikin lu makin ngerasa bersalah, makin ngerasa berantakan karena lu nyakitin diri lu dan lu nyakitin orang lain. Walaupun nantinya lu berhasil mencapai sesuatu pun, itu rasa bangganya gak akan bertahan lama karena
rasa marah dan rasa benci yang lo jadiin motivasi buat berubah itu bakal ngubah lu jadi toksik. Lu bakal lebih mudah ngerasain energi negatif daripada energi positif karena lu udah toksik, isi kepala lu udah busuk. Dan ya itu yang gue rasain selama ini. Gue adalah orang tua yang toksik buat diri gue sendiri. Dan ya karena gue udah capek ya kayak gini terus gitu, kayak gue mencapai sesuatu tapi ujung-ujungnya gak kerasa karena gue selalu ngebanding-bandingin diri gue sama orang yang lebih lagi gitu. Ada at some point karena udah bertahun-tahun kayak gini, gue capek di kepala gue berusaha berrekonsiliasi gitu. Gue ngobrol sama diri gue kayak, lu capek gak sih kayak gini? Apa udah saatnya ya kita tuh berubah karena lu sayang sama gue, karena gue sayang sama lo, bukan karena gue pengen membuktikan diri sendiri, bukan karena gue benci sama diri sendiri. Kayaknya udah saatnya deh kita ganti bahan bakar kita dari rasa marah dan benci itu jadi rasa sayang, supaya lebih berkelanjutan gitu progresnya, supaya lebih jangka panjang, supaya kita gak kebakar dari dalam. Sayang sama diri sendiri tuh gimana sih? Menurut gue banyak orang-orang yang menyalahartikan bahwa sayang itu sama dengan memanjakan. Ini beda banget ya. Sayang itu ketika lu pengen ngelihat diri lu berkembang, ketika lu pengen ngelihat orang ini ada di versi terbaiknya, itu namanya sayang. Hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai versi terbaik itu, ya lu lakuin. That's the act of loving. Lu tahu manajemen emosi lu berantakan, terus akhirnya lu baca buku self improvement, lu denger podcast, lu belajar, lu konseling. Itu namanya lu sayang. Lu tahu badan lu harus dilatih, dia butuh gerak. Ya lu olahraga, lu ngejadwalin olahraga beberapa kali dalam seminggu. Itu namanya lu sayang. Apakah belajar dan olahraga itu menyenangkan? Gak selalu. Kadang males, kadang berat. Mendingan juga scrolling TikTok atau nonton YouTube, itu lebih menyenangkan kan. Tapi ketika lu sayang sama diri lu sendiri, apakah lu akan biarin diri lu doom scrolling berjam-jam, atau lu akan menarik diri lu keluar dari zona nyaman karena lu tahu itu yang lu butuhin. Love itu bukan selalu sesuatu yang manis dan menyenangkan. Ibarat obat, itu kan gak semuanya enak ya, gak semuanya manis. Nah, menurut gue disinilah peran dari love, peran dari rasa sayang. Dia tuh ibarat ngebungkus hal-hal gak enak ini, hal-hal melelahkan ini, supaya lu lebih kuat nelennya, supaya lu lebih kuat jalaninnya. Namanya berjuang pasti gak ada yang gampang kan. Tapi si love, si rasa sayang ini hadir untuk nemenin lu di perjalanan yang mungkin kerasa gak nyaman ini. Balik lagi ke kontennya Bailey, di situ dia ngomong, di dunia yang penuh orang yang marah-marah ini, penuh dengan orang yang mati rasa, orang-orang yang saling benci, ketika lu milih untuk tetap jadi orang yang penuh dengan kebaikan, fix lu superhero. Because the strongest thing you could do is choose to be loving when the world has turned you bitter. Hal yang paling kuat, yang paling hebat yang bisa lo lakuin adalah dengan tetap menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, rasa sayang. Ketika dunia ini tuh maksa lo untuk jadi seorang pembenci, itu lo resilience banget sih. Lo rebel, lo pembangkang, karena lo gak mau kalah sama dunia. Kayak that's the strongest thing you could do. Gak semua orang punya mental sekuat itu untuk tetap bisa jadi orang baik, menebarkan kebaikan buat dirinya sendiri dan orang lain loh, di dunia yang sistemnya collapse ini. Terakhir gue sangat merekomendasikan untuk teman-teman nonton video aslinya, karena menurut gue kata-kata yang dia pakai itu kena banget. Dan di hari-hari dimana kita
makin sering terekspos sama berita yang gak ngenakin, I think more people should hear that and let those words sink in. And maybe, just maybe, it will make our environment, our surroundings, or even just ourselves, if not the world, a little bit better.